kami adalah anak-anak-Mu, karena Engkaulah Bapa kami, dan kami mau diajar oleh Engkau. Siapapun kami yang ada di sini, hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, kami mau menjadi penurut-penurut Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Kuduskan kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga itu tidak menghambat kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus bertahta di tengah-tengah kami. Tolonglah kami Tuhan, buatlah kami fokus, karena ini adalah waktu Engkau untuk mengajari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita buka dari Kejadian 3. Ya, kita buka Kejadian 3 ayat yang ke-10 sampai ke-20. Ya, ada ayatnya di sini ya. Jadi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk, kita akan membaca firman Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Gimana ya? Saya yang wanita, kita baca ayat yang genap, sementara yang pria baca ayat yang ganjil. Oke? Ya, 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sama-sama, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Silakan duduk. Ya, firman ini sangat menarik sekali ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita mau belajar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dari ayat-ayat ini. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu baik vertikal maupun horizontal itu menjadi rusak. Manusia
Adam, ketika Tuhan bertanya kepada Adam, ya. Tuhan bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Begitu ya. Memang Tuhan nggak tahu di mana Adam? Tahu nggak? Di manakah engkau, Adam? Memang Tuhan nggak lihat Adam. Sebenarnya Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Tetapi pada waktu itu Dia ingin mengajarkan kepada Adam. Dia bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau, Adam? Apakah engkau makan buah dari pohon itu?" Apa jawaban Adam? Adik-adik, apa jawabannya? Dia malah menjawab begini, "Aku telanjang, jadi aku bersembunyi daripada Tuhan." Ini yang ditanyanya apa? Yang dijawabnya apa? Jadi pada waktu itu Adam berkata, "Aku telanjang dan aku bersembunyi." Terus Tuhan bilang begini, "Adam, kau tahu kau telanjang dari mana?" Ya enggak? Gitu ya ceritanya ya. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang pertama kita akan membaca seperti itu. "Kamu kemana?" gitu. "Kok kamu tahu kamu telanjang? Dari mana kau tahu?" Kemudian Tuhan bertanya lagi, "Apakah engkau makan buah dari pohon yang sudah kukatakan kepadamu supaya jangan kau makan?" Nah, seharusnya jawaban Adam itu apa ya? Kalau ditanya, "Apakah engkau melakukan ini? Apakah engkau melakukan itu?" Kira-kira seharusnya jawaban Adam itu apa? Ya atau tidak, ya. Tadi kamu kesini naik mobil, kan jawabannya bisa ya atau tidak. "Enggak, saya nggak naik mobil, saya naik motor." Oke. Tapi pada waktu itu Adam itu jawabannya bukan ya atau tidak. Padahal memang seharusnya dalam kasus Adam dia harus menjawabnya, "Ya Tuhan, aku sudah berdosa." Nah ini dia. Dosa itu menyebabkan hubungan menjadi rusak. Yang pertama, ketika Tuhan datang, Adam menjadi takut, malu, dan dia bersembunyi. Yang kedua, ketika ditanya, "Adam, apakah kau makan buah pohon itu?" Apa jawabannya? Dia malah bilang sama Tuhan, "Tuhan, perempuan yang kau berikan kepadaku, dialah yang memberikannya buah itu kepadaku, jadi aku makan." Menarik sekali loh adik-adik. Di dalam Kejadian 2 ayat 23, ketika Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, Adam itu begitu bahagia. Adam itu begitu bersuka cita ketika dia melihat Hawa. Dia bilangnya apa? Dia bilangnya apa, adik-adik? "Ini tulang dari tulangku, daging dari..." Adam mengakui bahwa Hawa itu adalah bagian dari dirinya. Dan pada waktu itu Adam begitu berbahagia. Adam begitu mengasihi Hawa. Adam begitu bersyukur, thank you Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau berikan aku teman yang sepadan untuk aku. Aku sangat bahagia, terima kasih Tuh. Tetapi dari pernyataan Adam, ketika dosa sudah jatuh, ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, sesuatu yang dia kasihi, seseorang yang dia kasihi, pada waktu itu dia menjadi berbalik. Dia kemudian menyalahkan Hawa. "Ini Tuhan, wanita ini Tuhan yang kau tempatkan di sisiku, dia ngasih aku buah jadi aku makan." Gitu ya? Gitu ya adik-adik? Kemudian dia juga menyiratkan, "Tuhan, kau juga punya andil dalam membuat kesalahan ini. Kau pilih dia jadi istriku, jadi aku akhirnya jatuh dalam dosa." Adam pun turut menyalahkan Tuhan. Ya enggak? Ya enggak? Seharusnya Adam berkata, "Ya Tuhan, aku sudah berdosa, aku salah." Tetapi ingat,
cepat sekali kuasa dosa itu merusak seseorang. Cepat sekali kuasa dosa itu merusak yang namanya Adam. Adam yang dulunya dia sangat mengasihi Hawa, sekarang dia menyalahkan Hawa. Dia melepaskan tanggung jawab kesalahannya dan dia letakkan kepada Hawa. Dimulai dari Adam dan itu kemudian turun temurun menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah terjadi atas kita. Ya enggak? Sekarang nih adik-adik di sini, ketika mamamu atau papamu berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu?" Kira-kira gimana respon kita? Halo? Kira-kira gimana? Coba, kira-kira gimana? Diam. Ada anak kecil, dia lari-lari, kemudian tanpa sadar dia menyenggol gelas. Kemudian ditanya mamamu, "Kenapa kamu senggol itu? Kan jadi pecah." Terus anak ini jawabnya apa? "Siapa suruh taruh gelas ini di sini?" Ayo, siapa yang pernah begitu? Ada? Ada? Oh, enggak ada. Wah, ini benar-benar nyata nih. Jadi dia lari-lari, siapa suruh? Jadi dia menyalahkan orang yang naruh gelas. Ya, sekarang jujurlah, kita suka seperti itu enggak? Pernah ya? Pernah ya? Enggak pernah ya? Ya, sikit-sikit, sikit-sikit tapi sering. Ya enggak? Jadi akhirnya manusia sikapnya selalu menyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, sifat-sifat seperti ini bahkan sering kita temukan di dalam diri orang-orang yang percaya. Kita semua udah percaya Tuhan ya, kita semua udah diselamatkan ya. Tetapi seringkali itu masih ada di dalam diri kita. Contohnya lagi nih, kok kamu bangun terlambat sih? Makanya pergi ke gereja jadi terlambat. Kemudian dia bilang gini, "Soalnya mama lupa sih bangunkan aku, makanya aku jadi terlambat." Ada yang kayak gitu? Ada? Ayo belajar berani, angkat tangan. Oh, enggak ada di sini ya, enggak ada yang terlambat Bu Dewi. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi kita begitu mudah menyalahkan segala sesuatu, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan apapun yang penyebab kita gagal, kita salahkan semuanya. Sama seperti Adam. Dan sesungguhnya bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya kita boleh belajar untuk mengakui dengan berani bahwa kita sudah melakukan kesalahan atau dosa. Karena ketika kita berani mengakui kesalahan kita, maka sesungguhnya keselamatan itu sudah datang kepada kita. Kalau kita mau diubahkan, kita harus berani mengaku dosa. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Misal, tadi yang bangunnya sering terlambat, dia salahkan. "Iya, soalnya jam wekerku nggak bunyi. Iya, soalnya mama nggak bangunkan aku." Ketika dia masih saja menyalahkan orang lain karena dia kesiangan bangun, maka dia akan sulit untuk mengubah kebiasaannya, mengubah hidupnya menjadi orang yang tidak terlambat untuk bangun. Jadi mengaku kesalahan itu adalah sebuah sifat yang sungguh Tuhan rindukan ada pada kita anak-anaknya. Ada sebuah cerita. Seorang raja pada waktu itu dia tuh mau berulang tahun. Sebagai bentuk kemurahan hatinya, "Aku mau membebaskan orang-orang yang ada di penjara." Kalau 17 Agustus tuh namanya apa ya? Kalau dikasih keringanan tuh apa namanya? Remisi, ya. Ya, tiap 17 Agustus kan pemerintah mau memberikan remisi kepada para tahanan yang baik-baik ya Bu Dewi. Jadi raja itu datanglah ke penjara.
ketahanan yang pertama, ke sel pertama. Pak, kenapa Bapak ada di sini? Dia bilangnya begini, itulah, saya tuh sebenarnya nggak pantas loh ada di sini. Saya tuh nggak melakukan kesalahan, tapi kok saya ada di sini? Oh gitu ya Pak. Kemudian raja itu pergi lagi ke sel yang kedua. Raja, muka saya tuh mirip loh sama penjahat. Jadi polisi itu salah tangkap saya. Ya. Terus dia datang lagi. Dia bilang, ya kayaknya hakim itu memang gak suka sama saya. Makanya saya ada di sini. Jadi raja itu mengelilingi penjara dan bertanya. Dan semua orang bilang kepada raja itu bahwa sesungguhnya tidak pantas mereka ada di penjara. Mereka bilang, aku tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan aku ada di penjara ini. Bisa dipahami adik-adik? Bisa ngerti? Wah, semuanya bilang seharusnya aku nggak di sini. Ini hakim ini nggak objektif. Dia memang nggak suka sama saya. Saya tuh seharusnya hukumannya tuh seharusnya saya nggak sekian tahun loh. Saya tuh sebenarnya kesalahannya kecil. Iya, saya salah, tapi sebenarnya saya nggak perlu loh bertahun-tahun. Semua orang di dalam penjara itu mengaku bahwa mereka tidak bersalah menurut pikiran mereka sendiri. Kemudian raja itu pergi ke tahanan di sel terakhir. Dia bilang, kenapa Bapak ada di sini? Rupanya yang terakhir ini agak beda, agak lain. Ya, dia bilang, Raja, saya memang bersalah. Saya layak untuk mendapatkan hukuman ini. Saya memang salah. Saya udah berbuat dosa, saya udah melakukan jahat. Jadi kalau saya sudah dihukum di sini, itu memang bagian saya, setimpal dengan apa yang saya buat. Kemudian raja itu pergi ke kepala penjara. Dia bilang begini, hai bro, kepala penjara, ya raja. Wah, hebat ya kamu ya. Kamu punya banyak orang yang baik rupanya di penjara ya. Mereka orang-orang baik yang gak melakukan kesalahan. Wah, penjara ini penuh dengan orang-orang baik. Sekarang ginilah bro, ada satu orang yang ngaku dirinya jahat. Gimana kalau orang yang jahat ini kubebaskan saja? Raja ini bilang begitu sama kepala penjara. Supaya orang yang jahat ini gak bisa mempengaruhi orang-orang baik yang ada di penjara. Ada yang paham dengan cerita ini? Angkat tangannya. Ada yang paham? Wah, gak ada yang paham, masa diulang lagi sih ceritanya? Angkat tangan, angkat tangan. Ada yang paham? Jadi raja ini bilang, wah di penjara ini banyak orang yang baik, yang gak salah. Mereka orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Mantap sekali. Karena itu biarlah hanya ada satu yang ngaku dirinya salah. Biarlah kita bebaskan ya. Rajanya punya humor rupanya ya. Biarlah kita bebaskan ya. Supaya yang satu ini gak mempengaruhi yang baik-baik ini. Akhirnya orang di tahanan terakhir itu dibebaskan. Ada yang tahu kenapa orang ini dibebaskan? Ada yang tahu adik-adik? Apa kak? Dia jujur dan mengaku. Yang lainnya? Menyadari kesalahan. Yang lainnya? Kenapa orang ini dibebaskan? Karena kebenaran firman Tuhan. Ini yang mau dibagikan adik-adik. Ya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang berani untuk mengakui kesalahan kita. Tidak sedikit-sedikit nyalahin orang. Sedikit-sedikit nyalakan situasi. Nyalahin orang tua, nyalakan ekonomi, nyalakan hujan. Kenapa kau enggak datang? Hujan. Jadi kalau enggak hujan kau enggak datang? Enggak. Berarti kan sebenarnya memang dia enggak mau datang alias tapi mulut kita ini cepet kali ngomong yang membela diri, menyalahkan yang ada di sekitar kita. Namun kebenarannya adalah orang yang mengakui kesalahannya, yang jujur menyadari dia sudah berdosa. Dia katakan saya layak untuk dihukum.
justru orang itu yang akan diselamatkan. Amin. Begitu juga dengan kita. Mengapa orang Kristen banyak jatuh bangun di dalam dosa? Salah satunya adalah karena dia tidak sadar kalau dia sudah membuat pilihan untuk melakukan dosa itu. Selagi dia masih suka menyalahkan orang lain, selagi dia suka mencari-cari kesalahan, bahkan juga nyalahin Tuhan. Tuhan, kok kau biarkan ini terjadi sama aku? Aku ini mau melayani Tuhan, kok kau biarkan aku tidur nyenyak? Kok gak bangunkan aku? Bah, Tuhan disalahkan lagi. Selagi kita masih suka menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan segalanya, bahkan menyalahkan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami pembebasan dari dosa itu dengan penuh. Siapa yang setuju? Angkat tangannya. Selagi kita masih suka menyalahkan, tidak mau melihat kepada diri kita, sebenarnya kita sedang melindungi dosa itu dalam diri kita. Lihatlah, ini kisah ya. Kisah yang tadi seorang raja, dia ingin membebaskan, tapi hanya satu yang dibebaskan karena orang itu sadar akan kesalahannya. Yuk, saya mau bawa kita semua. Saat ini pikirkan ketika Yesus digantung di kayu salib. Coba bayangkan dulu, ketika Yesus digantung di kayu salib. Berapa orang yang digantung di sana adik-adik? 3. 2 orang adalah penjahat, 1 orang Tuhan Yesus di tengah. Pada masa itu, hukuman di kayu salib itu adalah hukuman yang terburuk. Hukuman yang terburuk bagi penjahat yang terburuk. Bagi penjahat yang melakukan kejahatan yang paling keji, yang melakukan kejahatan yang paling sadis, yang gak bisa ditolong lagi, yang gak bisa diharapkan lagi pertobatannya. Ya pokoknya yang paling buruk hukumannya adalah di salib. Kita buka Lukas 39. Lukas 23. Seorang dari penjahat itu, dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya, ini dia. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dikatakan bahwa salah satu penjahat itu dia menghujat. Artinya dia menghina Tuhan Yesus. Dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Dia berkata, selamatkanlah kamu, kalau kamu udah selamat, selamatkanlah aku. Kira-kira apa sih maksud dari pernyataan penjahat ini? Dia bilang selamatkanlah aku. Kira-kira gimana? Yuk kita berpikir sejenak. Maksudnya tuh apa sih penjahat ini bilang selamatkanlah aku? Ya, gak apa-apa, belajar, renung. Jadi adik-adik, maksudnya di sini adalah begini. Penjahat itu merasa bahwa hukuman yang harus ditanggung oleh dia di kayu salib adalah hukuman yang terlalu berat bagi dia. Dia berkata bahwa memang aku punya salah betul. Tapi kayaknya kalau hukuman digantung di kayu salib ini terlalu berat. Enggak pantas aku mengalami ini. Kalau aku di penjara bolehlah. Kira-kira seperti itu pernyataan dari penjahat itu. Mungkin dia bilang, selamatkanlah aku, karena nggak layak loh aku di sini. Ya kalau kesalahan kayak aku, ya semestinya dihukum berapa bulan aja lah. Nanti potong hari Paskah ada remisi lagi. Ya, dia berpikir seperti itu. Tetapi penjahat yang satu lagi, dia berkata, ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. 41. Dengar baik-baik ya. Atau kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Kita melihat kebenaran dari ayat-ayat ini. Penjahat yang satu lagi berkata, orang ini tidak berbuat dosa tetapi kita mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Beda enggak dengan yang pertama tadi? Beda enggak? Beda. Mana yang mirip Adam? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama bilang, selamatkanlah aku Tuhan, gitu ya. Ya enggak? Dia bilang, dia tidak menyadari kesalahannya sama seperti Adam. Ini Tuhan, ini nih Hawa yang kau berikan kepadaku, dialah. Harusnya ya, kalau suami itu justru dia harus mengambil alih. Jadi dong pahlawan. Tuhan, dia nggak salah, aku nih yang salah. Kayak gitu nggak sih? Harusnya sih kayak gitu nggak. Tetapi kita melihat kebenarannya di sini. Penjahat yang kedua, dia bertobat. Dia menyadari kesalahannya dan dia percaya kepada Tuhan. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja. Apa katanya? Ingatlah akan aku. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Dia katakan, Yesus, aku percaya engkau raja. Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Aku layak dihukum karena aku memang jahat. Tetapi engkau adalah Allah yang kudus, suci dan tidak berbuat dosa. Tapi ingatlah kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang terjadi kepada penjahat yang kedua ini, adik-adik? Ada yang tahu? Apa dibilang Tuhan Yesus? Pada hari ini juga engkau akan berada bersama dengan aku di mana? Di mana? Wish, jadi Tuhan itu menciptakan surga untuk siapa? Ayo, untuk malaikat, Bu. Betul. Untuk siapa lagi Tuhan menciptakan surga? Untuk aku yang seperti apa? Mau tahu Tuhan menciptakan surga untuk siapa? Untuk setiap orang berdosa yang bertobat, mengakui kesalahannya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Amin. Iya, penjahat ini dia ada di Firdaus. Karena apa? Karena dia menyadari kesalahannya. Sama seperti yang di penjara tadi, di sel terakhir, dia dilepaskan dari penjara karena dia mengakui kesalahan dan dosanya. Amin. Mengerti? Paham? Yuk angkat tangan yang ngerti. Masa iya diulang lagi khotbahnya? Ngerti ya? Jadi surga diciptakan untuk siapa? Ya, sekarang kembali lagi sama kita. Kita tuh keseringan seperti Adam atau seperti penjahat yang kedua. Keseringan kita nih seperti apa? Kamu kenapa mukul dia? Ya soalnya dia duluan. Dia duluan menghina aku, melotot-lotot matanya jadi aku emosi. Padahal pilihan, kita diberi kebebasan, diberikan pilihan untuk menentukan segala sesuatu. Tetapi kita cenderung selalu saja mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan bilang Tuhan, ya Tuhan ampuni aku Tuhan, tolong aku. Adik-adik kalau kita datang sama Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, itu kasih karunia tuh muncul loh. Kasih karunia adalah kekuatan untuk kau bisa menjadi orang yang berani melakukan firman Tuhan. Kasih karunia itu memampukan engkau untuk kau menjadi orang yang nurut sama firman Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita suka berdalih-dalih terus, selalu aja ada alasannya. Saya mau buka kartu sedikit ya. Saya tuh waktu masih muda, seumur adik-adik gini ya.
Jadi kakak saya tuh selalu bilang, itulah Natalia, Lia itu. Kalau dikasih tahu itu, kalau ditegur itu, Mbak aku tuh baru ngomongnya tuh satu kalimat, aku tuh ngomongnya tuh udah banyak. Jadi kalau ditegur itu selalu ada alasan untuk membenarkan diri. Tapi itu dulu ya adik-adik ya. Itu dulu. Sekarang kalau aku ditegur, suamiku sering bilang, "Mama kenapa buat begini?" Aku tuh kan pengen ngomong ya, "Iya soalnya begini-begini." Tapi aku jadi diam. "Iya Pak, maafin aku ya Pak, enggak lagi deh." Gitu loh. Tanya Esther. Karena Tuhan suka kepada orang-orang yang berani bertanggung jawab untuk kesalahannya sendiri. Amin. Ibu saya juga bilangnya gitu. "Wah kalau ngomong sama kamu, ibu ngomong satu, kamu udah ngomong 10, pandai kali loh aku ini berdalih. Pandai kali loh aku ini." Tapi itu dulu. Kita juga harus bertumbuh. Karena Tuhan suka orang yang berani. Untuk apa? Mengakui kesalahannya. Di dalam kitab Lukas ada perumpamaan. Ya, di dalam kitab Lukas ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu doanya kayak gini. "Ya Tuhan, aku bersyukur, aku bangga, aku bahagia karena aku tidak seperti orang-orang yang berzina, yang korupsi. Aku adalah orang yang saleh, aku bayar perpuluhan, aku rajin puasa Senin Kemis, aku rajin beribadah." Tapi kemudian ayat itu kemudian berbicara lagi. Di ujung-ujung, di sudut-sudut dari gereja itu ada pemungut cukai yang mengangkat kepala aja gak sanggup. Dia tunduk sambil memukul dadanya. "Tuhan, aku gak tahu mau ngomong apa. Yang aku tahu aku tuh salah, aku tuh dosa. Aku tuh gak layak. Aku jahat. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan." Kita buka ayatnya. Apa kata Tuhan Yesus? Terhadap situasi ini. Di dalam Lukas 18 ayat 14. Ya. Firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. "Aku berkata kepadamu, orang ini artinya pemungut cukai dan memukul-mukul dadanya, yang sambil menangis dia berkata, 'Tuhan, aku adalah orang yang bersalah, ampuni aku, tolong aku Tuhan.'" Apa kata Tuhan? Orang ini yang dibenarkan, dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh siapa? Kita mau dibenarkan oleh Allah? Siapa kita yang mau masuk ke surga? Tadi surga diciptakan Tuhan untuk orang yang mengakui kesalahan, yang tidak berdalih-dalih, tetapi berkata, "Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, ampuni aku minta kasih karunia-Mu, selamatkan aku Tuhan." Orang yang seperti ini, dia pulang ke rumahnya dengan keadaan sudah dibenarkan. Amin. Tetapi orang yang satu lagi yang bilang, "Ini aku hebat ini." Dia nggak bisa lihat kesalahannya, dia hanya bisa lihat kesalahan orang. Siapa yang di sini cepat sekali mengkritik, cepat sekali melihat kesalahan orang? Saya juga mau ngaku, saya tuh orangnya tuh kritis. Kalau di dalam kertas ada yang salah kata, letaknya hurufnya beda, nggak ada huruf besar, nggak pakai koma, nulis untuk tetapi terbalik N sama T-nya, aku tuh langsung bisa ngelihat loh. Terkadang aku juga bisa melihat kesalahan-kesalahan seperti itu. Itu membuat aku pun jadi kayak mudah menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita datang sama Tuhan. Kita harus tobat. Amin. Kalau kita mau dibenarkan, kita harus berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan kita. Jangan berdalih. Tuhan suka kepada orang yang berani. Adik-adik,
belajar ketika kau ditegur, jangan cepat bicara, jangan cepat berdalih. Tetapi sadarilah, akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Satu ayat terakhir yang menjadi ayat hafalan. Di dalam Amsal 28 ayat 13, firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Amin. Amin adik-adik. Jadi kalau mama papa menegur kita, apa yang harus kita lakukan? Pasti mama papa ketika kita mengaku, mama papa pasti akan langsung memeluk kita. Mama dan papa pasti bangga. Seseorang dengan marah pernah datang kepada saya dengan emosi. Kenapa kamu lakukan ini? Kemudian saya bilang, ya saya salah, ampuni saya. Orang itu langsung berubah loh. Marahnya langsung sep, ketika kita mengaku dosa. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia ingin kita sebagai anak-anaknya adalah orang yang rendah hati, lembut hati, mau ditegur, mau dikoreksi. Dengan jalan itulah kita akan dibenarkan. Dengan jalan itulah kita akan diselamatkan. Dan dengan jalan itulah kita akan menang atas dosa. Amin. Kuberikan hatiku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari saat ini kita datang sama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah jelas bahwa setiap orang yang menyembunyikan pelanggarannya dengan menyalahkan orang lain, dengan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan, dia tidak akan beruntung. Tetapi setiap orang yang sadar akan dosanya datang kepada kaki salib dan mengaku, Yesus aku berdosa, maka kasih karunia Tuhan akan turun melimpah atas kita dan kita akan diselamatkan. Adik-adik semua, biarlah ini menjadi ingat-ingatan bagimu. Ketika engkau ditegur, relakanlah hatimu untuk ditegur. Ketika engkau diberitahu, dinasehati, relakanlah dirimu untuk kau dibentuk oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pemimpin. Jangan menyalahkan orang tua. Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan keadaan yang ada di luar dari dirimu. Tetapi marilah kita belajar berani untuk membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan melihat ke dalam hati kita bahwa sesungguhnya keputusan kitalah yang melakukan kesalahan. Bahwa sesungguhnya kitalah yang memilih untuk melakukan kesalahan. Dan akuilah di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Dia. Dengan demikian maka sesungguhnya Tuhan katakan bahwa engkau akan mendapatkan keselamatan yang penuh. Adam diusir dari Taman Eden. Tetapi penjahat yang mengakui kesalahannya, dia disambut di sorga. Adam dan Hawa sudah gagal, tetapi Yesus datang
memberikan kasih karunia kepada kita. Marilah kita jadi orang-orang yang lembut hati, yang mau diajar, yang mau mengkoreksi diri, yang berani berkata, aku bertanggung jawab untuk kesalahan yang aku lakukan. Bukti kita bertanggung jawab adalah kita mau mengakui tanpa berdalih. Sehingga dari hari ke hari kita semakin membenci dosa dan kita bisa menang atas dosa. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes. Semua bangkitlah berdiri. Datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia